sektor lain, Wataru terus melakukan eliminasi terhadap para iblis yang mencoba menginterupsi duel pamannya Yuda. Mando kecil di tangannya bergerak dalam pola tebasan vertikal dan horizontal yang sangat cepat. Di atas pundaknya, makhluk bernama Cupid terus mengaktifkan busurnya, melepaskan proyektil merah yang memicu pembakaran internal pada target. Sementara itu, Misael berdiri di sisi berlawanan, mengaktifkan sirkuit sihir di tangannya untuk menghasilkan bola api dan petir statis. Itu berfungsi sebagai penahan gelombang musuh agar area duel antara Yuda dan Tang Yin tidak ada gangguan. Sebuah unit iblis dengan ekstremitas berupa cakar api meluncur secara diagonal ke arah posisi Wataru. Wataru melakukan manuver menghindar ke sisi kanan dengan efisiensi gerakan yang lebih tinggi, kemudian menusukkan mandaunya tepat ke arah sistem saraf di leher iblis tersebut. Bagus, kau sudah berkembang, Wataru. Wataru melakukan pemindahan cepat ke arah pamannya sebelum kembali ke posisi siaga. Cupid, kenapa sekarang kau bertarung menggunakan busur? Katanya kau dahulu bertarung di garis depan. Di sini bukanlah tempat sembarangan, Wataru. Aku tidak akan bertindak gegabah. Di sektor pertahanan lain, Misael menciptakan kompresi udara dalam bentuk dinding angin yang sangat kuat. Tekanan udara tersebut mendorong mundur sekelompok iblis yang mencoba merangsek masuk. Mereka sungguh tidak tahu tempat. Ini sangat merepotkan sekali, gumam Misael sambil mengatur kembali distribusi energi sihirnya. Ia tetap dalam posisinya, tidak melakukan intervensi fisik pada duel Yuda dan Tang Yin karena memahami protokol dendam pribadi di antara mereka. Duel utama meledak kembali saat Yuda melakukan hentakan kaki yang menghancurkan permukaan tanah di bawahnya. Ia mengayunkan mandaunya secara vertikal dengan daya dorong maksimal yang didukung oleh energi leluhur. Bilah senjata itu memotong udara, menciptakan gelombang tekanan berwarna merah yang mengarah langsung ke titik tengah tubuh Tang Yin. Tang Yin merespon dengan memutar pedangnya secara melingkar, menciptakan gaya yang khas yang menepis serangan Yuda. Benturan kedua, material logam tersebut memicu gelombang kejut yang menyebar ke radius 10 meter, menyebabkan partikel debu dan batu terlempar secara radial. Para iblis yang berada di dekat area tersebut terhempas ke belakang akibat tekanan udara yang dihasilkan. Tang Yin memperbaiki posisinya berdiri, memberikan tatapan tajam yang penuh dengan provokasi. Masih sama seperti dulu, Mantikei. Kau tidak pernah belajar untuk menjadi lebih baik. Yuda mengunci rahangnya, meningkatkan output energi merah pada senjatanya hingga udara di sekitar Bilah Mandau mulai menuai. Kau seolah bicara dengan dirimu sendiri, Tang Yin. Tahu apa kau tentangku? Yuda kemudian melancarkan rangkaian serangan cepat yang terkoordinasi. Tebasan horizontal pertama mengarah ke pinggang, disusul dengan transisi cepat ke tebasan vertikal menuju bahu. Dan terakhir, dengan satu tusukan linear ke arah dada. Setiap pergerakan menghasilkan frekuensi suara desing yang tinggi. Tang Yin melakukan penangkisan dengan akurasi tinggi, menggeser sudut pedangnya untuk membelokkan setiap serangan. Setiap kontak fisik antara mandau dan pedang menghasilkan percikan energi yang membakar material di sekitarnya. Yuda menerima sayatan pada lengan bawahnya saat pedang Tang Yin melakukan serangan balik. Namun, ia tidak menunjukkan penurunan performa. Ia melakukan putaran tubuh 360 derajat, memutar mandau secara horizontal untuk memaksa Tang Yin mundur dari zona serangnya. Tang Yin menggunakan momentum tersebut untuk meloncat ke belakang. Namun, segera melakukan serangan balik dengan tusukan cepat yang menargetkan titik buta Yuda. Wataru dan Misael tetap tertahan di pinggiran arena duel untuk menangani gelombang iblis bersayap yang mulai melakukan serangan udara. Wataru melakukan lompatan vertikal setinggi 3 meter, menebas setiap iblis terdekat hingga makhluk itu kehilangan daya angkat dan jatuh ke bawah. Mereka tidak begitu kuat, tapi susah sekali mereka mati. Misael mengangkat kedua tangannya ke atas, mengumpulkan muatan listrik statis dalam jumlah besar. Sebuah bola petir terbentuk dan ia melemparkannya ke tengah formasi iblis, mengakibatkan ledakan listrik yang menghanguskan jaringan musuh dalam radius serangan. Anak muda yang malang,
tidak seharusnya kau berada di sini. Tapi, ya, aku tidak peduli. Gumam Misael sambil terus memantau pergerakan para iblis yang datang dari arah benteng. Duel antara Yuda dan Tang Yin telah berlangsung lama, beberapa menit dengan intensitas yang tidak menurun. Yuda berhasil mendaratkan goresan pada dada Tang Yin, di mana energi merah dari Mando meninggalkan efek luka bakar termal yang cukup mendalam. Sebagai balasan, Tang Yin menusukkan ujung pedangnya ke bahu Yuda, merobek lapisan otot dan menyebabkan pendarahan yang signifikan. Secara teknis, kapasitas tempur keduanya berada pada level yang identik. Secara tiba-tiba, sebuah anomali energi muncul di medan perang. Sebuah portal cahaya putih dengan intensitas lumen yang sangat tinggi terbuka secara perlahan. Udara di sekitarnya menjadi tenang dan asap peperangan tersapu oleh gelombang energi yang memiliki frekuensi harmonis. Nyai Rara Kantil melangkah keluar dari portal tersebut. Penampilannya sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Ia menggunakan gaun putih yang bersih dan rambut hitamnya dihiasi oleh bunga kantil yang memancarkan cahaya suci. Sebagai praktisi peringkat ke-8, kehadirannya secara otomatis menekan semua agresif di medan perang. Para iblis di sekitar portal tersebut segera mundur secara instan untuk menghindari kontak dengan energi sucinya. Nyai Rara Kantil melakukan gerakan tangan yang lembut, melepaskan partikel energi transparan yang menyusup ke tengah-tengah Yuda dan Tang Yin. Secara teknis, energi tersebut mendorong tubuh mereka berdua ke arah berlawanan, menghasilkan benturan senjata secara total. Sudah cukup, hentikan kalian berdua. Ucapan Nyai Rara Kantil dengan suara yang tenang namun memiliki otoritas yang mutlak. Yuda dan Tang Yin terpaksa menurunkan senjata mereka. Keduanya nampak dalam kondisi kelelahan ekstrim, dengan sistem pernafasan yang bekerja secara keras untuk memasuk oksigen ke dalam otot yang terluka. Nyai Rara Kantil memandang mereka dengan ekspresi yang sangat terkendali. Dengarkanlah wahai pejuang, pertarungan besar sedang menentukan segalanya di pusat benteng. Dendam pribadi kalian tidak ada artinya di hadapan nasib umat manusia. Simpanlah amarah itu untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Yuda mengalirkan nafas panjang, menatap Tang Yin dengan sisa intensitas kemarahannya. Namun ia menyadari posisi peringkat Nyai Rara Kantil yang jauh di atasnya. Tang Yin juga menurunkan pedangnya ke posisi istirahat, mengayunkan kembali ke dalam sarung pedang yang terikat di pinggangnya. Tanpa memberikan respon verbal tambahan, Yuda memutar tubuhnya dan mulai berjalan menuju pintu masuk benteng yang hancur. Wataru segera mengikuti pamannya dari belakang, tetap dalam posisi siaga terhadap potensi serangan dari unit iblis yang masih tersisa. Tang Yin mendengus sekali, memberikan tatapan terakhir pada punggung Yuda sebelum ia berjalan menuju sektor yang berbeda. Misael mengikuti Tang Yin, merasa lega karena duel yang tidak produktif tersebut telah berakhir di tengah situasi yang kritis. Nyai Rara Kantil tetap berdiri di posisinya, membiarkan aura sucinya menetralisir residu energi negatif di area tersebut. Namun, getaran hebat kembali terdengar dari kedalaman bawah tanah benteng surga. Pertarungan besar masih berlangsung di bawah sana, dan kehancuran struktural benteng tersebut terus berlanjut. Nasib semesta itu kini bergantung pada hasil akhir dari bentrokan naga dan para leluhur di kedalaman terdalam tanah suci yang kini telah ternoda. Suara ledakan dari tanah kembali mendominasi pendengaran semua orang di medan perang, menandakan bahwa klimaks dari perang itu masih belum benar-benar tercapai. Di garis depan gerbang utama benteng surga, kehancuran mencapai puncaknya. Gerbang raksasa yang dahulunya menjadi simbol pertahanan absolut kini telah runtuh total, menyisakan tumpukan batu granit yang besar, balok-balok besi yang bengkok secara ekstrim, dan puing-puing tajam yang berserakan tanpa pola di atas tanah yang hangus. Struktur beton di sekelilingnya hancur berkeping-keping. Tanah retak secara masif di banyak titik, membentuk kawah-kawah ledakan yang dalam dan masih mengeluarkan asap tipis berwarna keabu-abuan. Cairan kental berupa darah hitam milik para iblis dan darah merah manusia bercampur menjadi satu di permukaan tanah, menciptakan tekstur licin yang sangat berbahaya untuk dipijak. Setiap langkah yang diambil mengandung resiko besar
untuk terpleset atau terjerembab di antara patahan besi dan puing yang tajam. Udara di area itu terasa sangat berat, panas dan kering. Debu hasil reruntuhan berterbangan dengan intensitas yang tinggi, menutup jarak pandang secara drastis, sehingga objek dalam jarak 10 meter hanya nampak seperti bayangan samar yang bergerak. Batu tajam dari daging yang terbakar, aroma belerang panas yang menyengat, serta bau keringat dari ribuan prajurit yang bertempur bercampur menjadi satu, menusuk indera penciuman dan membuat paru-paru terasa sesak saat menghirup oksigen. Udara pertempuran tidak pernah berhenti sedikit pun. Dentingan logam dari pedang, mandau, dan tombak yang beradu terdengar terus-menerus dengan frekuensi tinggi. Raungan kemarahan para iblis bersaut-sautan dengan teriakan komando dari para perwira manusia serta jeritan kesakitan dari mereka yang tergeletak terluka di tanah. Bunyi dentingan senjata itu memekakkan telinga, disusul oleh getaran hebat yang merambat dari tanah ke seluruh tubuh. Sebuah ledakan besar menghantam sisi kiri gerbang dengan telak. Ledakan tersebut membuat bongkahan batu-batu besar terlempar tinggi ke udara sebelum jatuh kembali menghujam tanah dengan suara dentuman yang keras. Tanah bergetar hebat dalam radius luas, menyebabkan beberapa iblis yang sedang berlari terhuyung kehilangan arah. Sementara para prajurit manusia di garis depan harus memposisikan kaki dengan lebar agar tidak kehilangan keseimbangan. Di tengah kekacauan yang sangat masif itu, barisan iblis elit berzirah hitam legam terus merangsak masuk. Zirah mereka nampak mengkilap, memantulkan sisa cahaya api meskipun permukaannya tertutup debu tebal dan percikan darah. Mata mereka menyala merah terang di balik helm besi, menunjukkan haus darah yang besar. Langkah kaki mereka berat, teratur dan seragam, menciptakan suara langkah yang solid. Mereka tidak peduli dengan apapun yang menghalangi jalur gerak mereka. Para iblis itu mendorong paksa apapun yang ada di depan, mulai dari iblis kelas bawah yang lambat, iblis biasa, bahkan sesama prajurit mereka sendiri yang sedang terluka tidak bisa bergerak cepat. Dorongan massa dari ribuan tubuh besar itu menciptakan tekanan fisik yang luar biasa kuat dan tidak terhindarkan. Di antara rombongan massa yang brutal itu, Reta berada di sana. Tubuhnya tampak sangat kecil dan ramping, kontras dengan iblis-iblis besar yang mengepungnya dari segala arah. Baunya sempit, lengannya terlihat kurus, dan langkah kakinya tidak menunjukkan kemantapan seorang petarung. Rambut hitam panjangnya yang biasanya rapi kini kusut masai, menempel di wajahnya yang pucat karena keringat dingin dan debu hitam. Tanduk kecil di kepalanya hampir tidak terlihat karena tertutup oleh helaian rambut yang berantakan. Matanya yang berwarna merah tidak menyala terang seperti iblis tempur pada umumnya, melainkan meredup dan menunjukkan ketakutan yang nyata. Nafas Reta terdengar pendek dan terputus. Dadanya naik turun dengan cepat, mencoba mencari pasokan udara di tengah kepulan asap yang menyesakkan. Tangannya gemetar hebat dan lututnya terasa hingga lemas hampir tidak bisa menahan beban tubuhnya sendiri. Ia menyadari sepenuhnya bahwa ia berdiri di tempat yang salah dan pada waktu yang sangat tidak tepat. Margareta bukanlah seorang pejuang. Ia tidak membawa senjata tajam atau senjata tumpul apapun. Ia tidak menggunakan zirah pelindung untuk melindungi organ vitalnya. Ia hanyalah seorang ibu yang terjebak di tengah pusaran medan perang. Datang ke benteng yang sedang hancur itu hanya dengan satu tujuan yang kuat, yaitu mencari anaknya di tengah invasi. Dorongan dari barisan iblis di belakangnya semakin kuat dan tidak terkendali. Tubuh-tubuh besar bersirah di belakang Reta terus menekan maju, memaksa Reta untuk ikut bergerak ke arah barisan pertahanan manusia. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa lolos dari situasi ini? Reta berbisik pada dirinya sendiri dengan nada penuh keputusasaan. Suaranya sangat lemah, langsung tenggelam oleh suara raungan iblis dan dentuman ledakan yang terjadi di sekitarnya. Tangan kanannya terangkat dengan susah payah di tengah himpitan para tubuh iblis itu. Energi merah tipis mulai muncul secara perlahan di ujung jarinya, mencoba membentuk cakar kecil, namun bentuknya sangat tidak stabil. Cahaya merah itu bergetar hebat dan nyaris padam setiap kali ada getaran ledakan di dekatnya. Reta menatap cakar energi yang lemah itu dengan mata yang bergetar hebat.
Lalu ia menundukkan kepalanya, menyadari betapa terbatasnya kekuatan yang ia miliki. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa melakukan semua ini. Suaranya hampir tidak terdengar oleh telinganya sendiri. Dorongan massa yang baru dan lebih kuat kembali datang dari arah belakang secara tiba-tiba. Tubuh Margareta terdorong keras ke depan, kakinya tersandung bongkahan batu puing yang mencuat dari tanah. Ia hampir saja terjatuh ke atas tanah yang penuh darah. Namun, insting bertahannya membuatnya segera meraih bagian dinding benteng yang retak di sampingnya untuk menjaga keseimbangan. Permukaan batu yang tajam dan kasar langsung menggores telapak tangannya dengan sangat keras. Darah hitam tipis mulai mengalir dari luka goresan kecil tersebut. Reta meringis menahan perih, namun rasa sakit fisik itu terasa tenggelam oleh rasa teror yang jauh lebih besar yang menyelimuti pikirannya. Di depan sana, seorang iblis elit berukuran besar mengangkat gada berduri yang berlumuran darah. Suaranya menggelegar, beradu dengan bisingnya medan perang. Maju! Hancurkan para manusia itu! Raungan belasan dari ribuan iblis lainnya langsung menyusul, menciptakan gelombang suara yang menggetarkan dada. Barisan iblis tersebut bergerak serempak dengan kecepatan yang meningkat. Reta kembali terseret oleh arus pergerakan tersebut. Tubuhnya terdorong tanpa ia mampu memberikan perlawanan fisik sedikit pun. Bahunya terbentur keras oleh punggung iblis lain yang menggunakan sirap besi, sementara kakinya sempat terinjak oleh langkah berat prajurit di sampingnya. Ia mencoba mendorong mundur dengan seluruh kekuatannya, tapi lengannya yang kurus sama sekali tidak memiliki daya di hadapan massa sebesar itu. Ini semua tidak baik. Aku harus pergi. Bisik Reta di tengah isak tangis yang tertahan. Suaranya hilang sepenuhnya di tengah kebisingan alat perang dan teriakan tempur. Tiba-tiba, sebuah kilatan putih yang sangat terang menyambar dari sisi barisan pertahanan manusia yang ada di depan. Ledakan energi suci yang murni menghantam barisan iblis terdepan. Beberapa iblis terkena langsung ledakan itu dan terbakar seketika. Tubuh mereka hancur dan berubah menjadi abu yang berhamburan ditiup angin kencang hasil ledakan. Gelombang panas yang dihasilkan dari energi suci tersebut menghantam tubuh Reta, membuat permukaan kulitnya terasa perih seperti terbakar matahari. Reta menjerit kecil dan merasakan panas yang menyengat itu. Secara refleks, ia segera berjongkok dan meringkuk di balik tumpukan batu runtuh yang cukup besar untuk menutupi tubuh kecilnya. Ia menutup kedua telinganya rapat-rapat dengan kedua tangan untuk meredam suara yang memekakkan. Ledakan susulan terjadi kembali di titik yang tidak jauh dari tempatnya bersembunyi, membuat tanah kembali bergetar dan menjatuhkan debu-debu dari sisa bangunan di atasnya. Dari balik perlindungan batu yang tidak seberapa itu, Reta mencoba mengintip ke arah depan. Matanya membesar dan pupilnya mengecil melihat apa yang terjadi di medan tempur terbuka. Di depan sana, di tengah kepulan asap dan hujan anak panah, Yuda Mantike berdiri kokoh di garis depan pertahanan manusia. Mando merah di tangannya bergerak dengan kecepatan yang sulit diikuti mata telanjang. Satu tebasan horizontal yang presisi membuat satu iblis elit tumbang dengan luka fatal di leher. Yuda mengambil 2 langkah maju dengan mantap, lalu melakukan 3 tebasan beruntun yang merobohkan para iblis di sekitarnya. Mando itu beradu dengan senjata iblis, menciptakan percikan api yang terang. Di samping Yuda, seorang anak laki-laki bergerak dengan kecepatan dan kelincahan yang mengejutkan. Tubuh anak kecil itu, namun setiap gerakan sangat presisi dan terukur. Mando kecil yang ia genggam terus-menerus menusuk celah-celah sempit pada zirah iblis yang tidak terlindungi. Reta menahan nafas dalam-dalam, jantungnya berdegup sangat kencang hingga terasa sakit di dada. Anak itu, mana mungkin, itu tidak mungkin. Margareta meragukan apa yang ia lihat. Bahkan saat ia melihat Cupid, ia pun sama sekali tidak mengenalinya. Sisi kemanusiaan Reta sudah sepenuhnya hampir menghilang. Ia akan terus kehilangan sifat manusianya secara perlahan. Margareta merasakan dadanya semakin sesak dan pengap. Pandangannya terpaku sepenuhnya pada anak itu, tidak mampu beralih ke arah lain meskipun bahaya mengintainya dari segala sisi.
Wataru, tidak mungkin ia berada di sini. Tapi aku merasa siapa Wataru? Reta bergumam dengan suara yang bergetar hebat. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Sebuah ledakan keras terjadi sangat dekat dengan posisinya dan membuatnya tersentak dengan kaget. Reta segera menundukkan kepalanya kembali, merapatkan tubuhnya ke tanah dan puing-puing. Tubuhnya gemetar hebat secara tidak terkendali. Aura iblis yang biasanya menyelimuti dirinya semakin melemah dan tipis, hampir menghilang sepenuhnya karena kondisi mentalnya yang hancur. Ketakutan yang luar biasa menekan seluruh energinya sampai ke titik yang paling rendah. Persembunyian di balik batu itu tidak bisa bertahan lama. Seorang iblis elit yang tubuhnya telah terluka parah dan bersimbah darah terhuyung mundur dengan langkah yang tidak stabil. Tubuh raksasa itu menabrak tumpukan batu tempat Reta bersembunyi dengan kekuatan penuh. Struktur tumpukan batu itu bergeser secara berbahaya dan hampir runtuh menimpa tubuh Reta yang ada di bawahnya. Reta hampir saja menjerit, lalu dia melompat ke samping dengan gerakan yang sangat cepat karena terdesak. Tubuh kecilnya berhasil menyelinap melalui celah sempit yang terbentuk di antara puing-puing bangunan. Kakinya mendarat di tanah yang licin akibat campuran darah dan lumpur. Ia sempat tergelincir sedikit dan hampir kehilangan keseimbangan. Namun, sebuah batu besar jatuh menghantam tanah tepat di posisi ia berdiri sebelumnya. Jatuhnya batu besar itu menciptakan dinding baru yang menutup pandangan para iblis yang ada di belakangnya, memberikan Reta kesempatan kecil untuk menjauh dari arus massa. Jantung Reta berdetak sangat kencang, suaranya terdengar jelas di telinganya sendiri. Nafasnya tersengal, setiap tarikan nafas terasa panas dan menyakitkan. Aku harus keluar dari sini. Aku harus pergi. Reta mulai bergerak mendekati dinding dan menyelinap masuk ke dalam celah sempit itu. Ruangan di dalam celah tersebut sangat terbatas hingga ia harus memiringkan tubuhnya dan merangkak dengan susah payah. Permukaan batu yang tajam kembali menggores lengannya. Reta tidak memperdulikan rasa sakit dari luka-lukanya. Ia terus merangkak maju dalam kegelapan celah dinding tersebut. Ia terus bergumam tanpa henti. Air mata kini mengalir deras membasahi pipinya yang kotor. Harapan dan ketakutan berperang di dalam pikirannya. Di balik dinding benteng yang tebal, suara gemuruh pertempuran luar masih terdengar dengan sangat jelas. Suara dentuman dan benturan logam terus bergema. Lorong sempit di dalam struktur dinding itu akhirnya membawa Reta keluar ke dalam bagian benteng. Di sana, udara terasa sedikit lebih dingin dibandingkan area luar yang terbakar. Namun, bau darah tetap tercium sangat kuat dan menyengat. Mayat-mayat prajurit manusia dan iblis berserakan di sepanjang lantai koridor yang hancur. Reta mulai melangkah dengan sangat hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara sekecil apapun. Ia terus melangkah, memasuki sebuah aula besar yang atapnya sudah runtuh sebagian, membiarkan cahaya redup masuk ke dalam ruangan. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang berat dan mantap terdengar dari arah depan. Reta segera membeku di tempatnya berdiri. Ia dengan cepat mencari tempat perlindungan di balik sebuah kolom batu. Area sebelah sini masih terlihat sangat kacau. Aku merasakan sisa energi iblis di sekitar sini, tapi terasa sangat tipis sekali, Tang. Kita akan terus bergerak, Nisa. Kita akan bunuh siapapun yang kita temui. Margareta menahan nafas sekuat tenaga. Ia merapatkan punggungnya ke permukaan batu yang dingin, berusaha mengecilkan keberadaannya sebisa mungkin. Jantungnya berdegup kencang. Ia bahkan takut detak jantungnya terdengar oleh kedua orang itu. Tiba-tiba, Tang Yin berbelok dengan gerakan yang sangat cepat dan tidak terduga. Pedangnya menyabet dengan kekuatan besar ke arah kolom tempat persembunyian Reta. Angin yang dihasilkan oleh sabetan pedang itu terasa sangat tajam, bahkan sempat menyentuh beberapa helai rambut Reta yang mencuat dari balik kolom. Reta semakin ketakutan jika ia telah ketahuan. Ia mulai menutup matanya rapat-rapat, menunggu serangan selanjutnya yang mungkin akan mengakhiri hidupnya. Namun, sebelum pedang kedua sempat menyusul untuk memastikan target, sebuah ledakan yang jauh lebih besar
dari arah luar benteng terdengar menggelegar. Ledakan itu sangat kuat hingga menggetarkan seluruh struktur aula, menjatuhkan beberapa puing dan langit-langit. Tang Yin segera menghentikan gerakannya dan berbalik ke arah sumber suara. Ledakan dari arah sisi timur. Bisa, kita bergerak. Oh, ayolah, kita bergerak. Tanpa membuang waktu lama, keduanya segera berlari keluar dari aula menuju arah ledakan, meninggalkan Reta yang masih gemetaran di balik kolom. Setelah memastikan suara langkah kaki mereka telah menghilang sepenuhnya, Reta jatuh berlutut di atas lantai yang dingin. Seluruh tangannya seolah menguap begitu saja. Syukurlah, hampir saja. Bisiknya sambil menutup mulut dengan kedua tangannya agar suaranya tidak keluar. Ia bernafas dengan rakus, mencoba menenangkan diri dari syok yang baru saja ia alami. Setelah beberapa saat, ia bangkit berdiri secara perlahan dengan kaki yang masih terasa goyah. Ia memilih untuk masuk ke lorong yang lebih dalam dan gelap, menjauhi area aula utama. Tubuhnya terus bergerak maju, meskipun setiap persendiannya gemetar dengan hebat. Reta menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil sekarang membawa semakin jauh dari gerbang utama, menjauh dari posisi di mana ia melihat Wataru sebelumnya. Akhirnya, Reta tiba di sebuah koridor panjang yang sunyi dan minim cahaya. Ia menyandarkan tubuhnya di dinding yang dingin untuk sekedar beristirahat sejenak. Namun, ia tahu betul bahwa ketenangan itu hanyalah ilusi yang sangat rapuh. Di kedalaman benteng yang luas dan hancur itu, bahaya lain yang tidak terlihat mungkin sedang menunggunya di kegelapan. Reta menatap ke depan dengan pandangan kosong. Belum tahu apakah ia benar-benar menemukan jalan keluar yang aman, atau justru ia akan semakin tersesat di dalam labirin kehancuran itu tanpa pernah menemukan anaknya kembali. Langkah kaki Reta kembali terdengar, pelan dan ragu, menelusuri kegelapan koridor yang penuh oleh bayang-bayang kematian. Setiap gesekan sepatunya di lantai berpasir terdengar seperti pengingat bahwa ia masih hidup di tengah ribuan nyawa yang telah hilang. Ia terus berjalan, membiarkan instingnya menuntun di tengah ketidakpastian yang mencengkam. Gerbang utama benteng surga kini tidak lagi dapat disebut sebagai gerbang. Struktur raksasa yang dulunya berdiri tegak sebagai lambang kekuatan telah runtuh sepenuhnya, menyisakan puing-puing batu besar, balok logam bengkok, dan sisa ukiran suci yang hancur tidak terbentuk. Setiap sudut area itu dipenuhi bekas kehancuran yang sangat nyata. Tanah terbelah oleh ledakan berulang, membentuk cekungan dalam yang dipenuhi darah dan lumpur hitam. Darah iblis yang berwarna hitam pekat dan darah manusia bercampur menjadi satu, mengalir, mengikuti retakan tanah yang kasar, menciptakan jarum licin yang berbahaya bagi siapapun yang melintas di atasnya. Asap hitam pekat menggantung rendah di atas permukaan tanah, berputar di antara reruntuhan bangunan, membuat jarak pandang menjadi sangat terbatas. Cahaya ledakan energi suci yang berwarna putih terang dan energi chaos iblis yang berwarna ungu terus-menerus menyambar secara bergantian, menerangi setiap area sesaat sebelum kembali tenggelam dalam gelap yang sangat mencekam. Setiap benturan kekuatan besar tersebut menghasilkan suara dentuman yang sangat berat. Udara di sekitar gerbang terasa sangat panas dan penuh dengan tekanan energi yang sangat tinggi. Partikel debu dan abu hasil pembakaran berterbangan secara liar, masuk dalam mata dan saluran pernafasan para petarung. Bau besi tajam dari darah, aroma belerang panas yang menyengat, dan bau daging terbakar bercampur menjadi satu kesatuan yang menusuk indera penciuman. Namun, di tengah kekacauan itu, tempo peperangan tidak melambat sedikit pun. Pasukan iblis di bawah komando Ratu Lilith terus maju dengan formasi tempur yang sangat disiplin. Langkah kaki mereka terdengar serempak, berat, dan tanpa menunjukkan keraguan sedikit pun. Sirah hitam mereka memantulkan cahaya ledakan dengan kilau yang dingin. Di sisi berlawanan, pasukan manusia bertahan dengan sisa tenaga dan apapun yang masih bisa mereka gunakan. Banyak dari mereka sudah mengalami luka-luka serius, dengan wajah mereka yang dipenuhi oleh lapisan darah serta debu yang tebal. Namun mereka tetap berdiri tegak di posisi masing-masing. Tidak ada teriakan panik yang terdengar, hanya
ada teriakan perintah taktis dan jawaban singkat yang menandakan koordinasi yang kuat. Mereka semuanya menyadari satu hal, jika garis pertahanan itu runtuh, maka benteng surga akan jatuh sepenuhnya kembali ke tangan para iblis. Di pusat pertahanan manusia, Ratu Peri Sinta berdiri dengan sikap yang sangat tegak dan berwibawa. Tubuhnya menjadi titik fokus utama di seluruh formasi pertahanan yang ada. Aura suci yang terpancar dari dirinya menyebar luas ke segala arah, menekan energi yang mencoba mendekat. Rambut hitam panjangnya berkibar dengan kencang, tertiup angin panas yang dihasilkan oleh ledakan-ledakan di sekitarnya. Namun ekspresi wajahnya tetap tenang dan terkendali. Matanya menatap tajam ke depan, fokus memindai kondisi medan perang tanpa keraguan. Cahaya putih murni berdenyut secara ritmis dari tubuhnya, sangat terasa stabil dan kuat bagi para sekutunya. Gaun putih sederhana yang dikenakannya kini ternoda oleh bercak debu dan darah. Namun, hal itu sama sekali tidak mengurangi wibawa yang dipancarkan oleh Sinta. Di tangan kanannya, pedang langit berkilau dengan bilah transparan yang memancarkan cahaya biru pucat dan dingin. Setiap denyut cahaya dari pedang itu membuat molekul udara di sekitarnya bergetar halus dengan frekuensi yang tinggi. Di sekeliling Sinta, formasi inti dengan sangat rapat. Gabon, Gamon, Roka, dan Anko berdiri sedikit ke belakang. Sinta mengangkat tangan kirinya ke udara secara perlahan. Cahaya putih terang segera menyebar dari telapak tangannya, menjalar dengan cepat ke permukaan tanah dan menyentuh para pejuang manusia yang berada dalam radius jangkauannya. Energi suci itu meresap masuk ke dalam tubuh mereka, secara otomatis menutupi luka-luka terbuka, menghentikan pendarahan yang parah, dan menenangkan detak jantung yang sebelumnya kacau karena kelelahan. Seorang prajurit manusia yang sebelumnya terjatuh sambil memegang perutnya yang terluka, kini terdiam sesaat saat melihat luka tersebut menutup dengan sempurna tanpa bekas. Kemudian, ia segera bangkit berdiri kembali dengan mata yang terbuka lebar dengan penuh semangat baru. Terima kasih, siapapun kau, aku ucapkan terima kasih, seru prajurit itu dengan suara lantang sambil kembali mengayunkan pedangnya dengan bertenaga. Sinta kemudian melangkah maju dengan sangat mantap. Pedang langit di tangan kanannya berdenyut dengan cahaya yang jauh lebih terang dari sebelumnya. Ia mengayunkan pedang tersebut secara horizontal dengan gerakan yang sangat bersih, cepat, dan terkontrol secara sempurna. Sebuah energi langit yang tajam melesat dengan cepat dari bilah pedang transparan tersebut. Tiga iblis elit yang berada di jalur serangan tersebut terbelah secara bersamaan. Sirah hitam mereka retak dan hancur berkeping-keping. Tubuh mereka pecah menjadi beberapa bagian, dan seluruh esensi chaos yang ada di dalam tubuh mereka terbakar habis hingga berubah menjadi abu putih yang langsung menghilang. Iblis keempat mencoba melancarkan serangan kejutan dari arah samping, namun Sinta berputar dengan cepat dan melakukan sabetan presisi tanpa keraguan sedikit pun. Tetap pada posisi, jangan pernah terpisah. Sinta dengan suara yang sangat jelas dan tegas, meskipun suaranya harus bersaing dengan kebisingan luar biasa dari medan perang. Perintah itu langsung direspon dengan gerakan yang sangat sinkron oleh timnya. Gabon melangkah ke depan dengan berat, menancapkan kedua kakinya dengan sangat kuat ke dalam tanah. Palu penghancur yang ukurnya sangat masif di tangannya diangkat tinggi-tinggi. Wajahnya nampak sangat tegang, dan nafasnya terdengar berat serta beruap. Gabon kemudian menghantamkan palu besar itu ke permukaan tanah dengan seluruh tenaga yang ia miliki. Gelombang kejut yang sangat dahsyat segera menyebar secara melingkar ke titik hantaman. Tanah hancur berkeping-keping, menyebabkan para iblis yang berada di depannya terlempar mundur dengan keras. Beberapa zirah iblis pecah seketika, dan suara tulang yang patah terdengar jelas di antara kebisingan. Gabon tidak berhenti di situ. Ia segera maju ke depan dan mengayunkan palunya secara horizontal untuk menyapu area tersebut. Kemarilah, akan aku hancurkan semuanya, raung Gabon dengan suara yang menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Salah satu iblis yang tidak sempat menghindar terkena hantaman langsung tepat di bagian dadanya. Tubuh iblis itu hancur berantakan, darah hitam menyembur keluar
dengan deras dan membasahi tanah di sekitarnya. Para iblis lain sempat menunjukkan keraguan sejenak untuk maju. Namun, tekanan massa dan dorongan dari barisan belakang memaksa mereka untuk tetap merangsak maju menghadapi palu raksasa Gabon. Di sisi lain formasi, Gamon tertawa dengan suara keras. Kampak brutal di tangannya terus berputar dengan kecepatan tinggi, menciptakan suara desingan angin yang tajam. Ia melangkah dengan penuh percaya diri ke arah kelompok iblis yang sedang mencoba untuk menyelinap masuk melalui tumpukan reruntuhan bangunan di arah samping. Aku suka gelut seperti ini. Ia mengayunkan kampaknya dalam satu sapuan melingkar yang sangat bertenaga. 3 iblis yang mencoba menyelinap itu langsung terpotong secara bersamaan. Tubuh mereka terbelah secara vertikal dan horizontal. Lagi, datanglah lagi. Tawa Gamon kembali menggema. Ia seolah-olah tidak merasakan kelelahan sama sekali, meskipun telah membantai banyak musuh. Secara tiba-tiba, Roka muncul dari balik bayangan di dekat posisi Sinta. Gerakan tubuhnya sangat cepat, efisien, dan hampir tidak menimbulkan suara. Seorang iblis yang memiliki kemampuan stealth mencoba mendekat ke arah Sinta dengan cakar bayangan yang tajam. Namun, Roka bergerak lebih cepat dan langsung menghujamkan pisaunya tepat di arah leher iblis tersebut. Iblis itu langsung tumbang dan mati di tempat. Roka tidak membuang waktu. Ia segera bergerak sekali lagi dengan kecepatan tinggi, muncul di belakang ancaman lain yang sedang bersiap untuk menyerang. Pisau keduanya menyambar bagian tendon kaki musuh dengan akurat. Lalu, dengan satu gerakan cepat, ia menusuk bagian jantung iblis tersebut. Anku, perhatikan keselamatan Nyonya. Dimengerti, Tuan Roka. Anko kemudian bergerak secara dinamis di bagian belakang formasi. Matanya yang tajam tidak pernah lepas dari setiap sudut medan. Setiap lemparan belati yang dilakukan Anko selalu tepat mengenai sasaran vital musuh. Bahkan, beberapa belati yang ia lempar meledak saat bersentuhan dengan energi iblis. Formasi pertahanan yang dipimpin oleh Sinta tetap terjaga dengan utuh meskipun tekanan dari pasukan iblis semakin besar dan brutal. Gelombang iblis berikutnya datang dengan jumlah yang jauh lebih padat dan bersenjata lengkap. Sinta kembali mengangkat tangannya ke atas, menyalurkan energi suci kembali untuk menyembuhkan luka-luka baru yang dialami oleh pejuang Barba dan prajurit manusia di sekitarnya. Namun, di tengah aksi penyembuhan itu, ekspresi wajah Sinta tiba-tiba berubah secara drastis. Energinya bergerak masuk lebih dalam, menembus lapisan energi yang tebal untuk mencari sesuatu. Suamiku, dia ada di sana. Aku bisa merasakannya. Kita harus memasuki benteng. Gabon dan Gamon yang mendengar ucapan itu saling menoleh satu sama lain. Sebuah senyuman liar dan haus darah muncul di wajah kedua raksasa tersebut. Mereka tahu bahwa itu adalah saat yang mereka tunggu-tunggu. Sudah waktunya, kakak. Ayo lakukan, Gamon. Secara serempak, kedua raksasa dari klan Barba itu menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan suara menggelegar ke seluruh penjuru medan perang. Bloodsucker, mengamuk! Seketika itu juga, aura berwarna merah darah yang sangat pekat meledak keluar dari pori-pori tubuh mereka. Pembuluh darah di sekujur tubuh mereka menonjol keluar dan mata mereka berubah menjadi merah menyala sepenuhnya. Tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat saat mereka melepaskan kekuatan penuh. Gabon melesat maju ke arah kerumunan iblis dengan kecepatan yang tidak terduga untuk ukuran tubuhnya yang sangat besar. Palu di tangannya menghantam apapun yang menghalangi jalannya tanpa henti. Dalam hitungan detik, 10 iblis elit hancur berkeping-keping. Dalam satu ayunan horizontal yang sangat bertenaga, Gamon menyusul tepat di belakangnya. Kampaknya berputar cepat seperti baling-baling maut, membabat habis barisan iblis yang mencoba menghadang. Sinta mengangkat pedang langitnya tinggi-tinggi, bilahnya memancarkan cahaya biru yang sangat menyilaukan. Bukakan jalan, kita akan masuk sekarang. Anko merespon dengan cepat. Roka muncul kembali sejenak di sisi samping Sinta, memastikan tidak ada serangan mendadak yang mengincar sang ratu. Aku akan amankan jalur belakang, Nyonya.
Lakukan saja, Roka. Gelombang besar pasukan iblis yang tadinya terlihat sangat rapat, kini terbelah dengan paksa oleh amukan Gabon dan Gamon. Jalur menuju pusat interior benteng mulai terbuka secara perlahan, dipenuhi oleh tubuh-tubuh iblis yang jatuh dan hancur. Perang besar itu memang belum berakhir, namun arah pertempuran di area gerbang telah berubah sepenuhnya. Formasi yang dipimpin oleh Sinta mulai bergerak maju dengan kecepatan tinggi, memasuki jantung benteng surga yang penuh dengan ketidakpastian, menuju ke satu titik di mana takdir dari seluruh pertempuran itu akan ditentukan. Suara dentuman dari bagian dalam benteng mulai terdengar lebih sering, menandakan bahwa pertempuran di dalam sana sama hebatnya dengan apa yang terjadi di luar. Sinta tidak memperdulikan puing yang jatuh dari langit-langit saat mereka merangsak masuk. Pikirannya hanya tertuju pada satu nama dan satu tujuan yang pasti. Langkah kaki mereka bergema di sepanjang koridor yang luas dan gelap, bersaing dengan raungan iblis yang masih terus mencoba mengejar dari arah belakang. Namun, dengan kekuatan Bloodseeker dari dua raksasa di depan mereka, setiap rintangan yang muncul langsung disapu bersih tanpa tersisa. Dari balik garis depan pasukan iblis yang terus merangsak tanpa henti ke arah gerbang utama benteng surga, suasana benar-benar berbeda. Jika garis depan dipenuhi raungan darah dan kegilaan tempur yang tidak terkendali, maka area komando itu dipenuhi oleh ketegangan sunyi yang sangat berat. Wilayah yang dulunya hanyalah ladang terbuka, kini telah berubah fungsi menjadi markas sementara para pasukan para iblis. Tenda-tenda besar berukuran masif dengan kain berwarna hitam pekat berdiri rapat, membentuk formasi setengah lingkaran. Pada setiap permukaan tenda, terdapat simbol chaos yang berdenyut pelan, mengeluarkan cahaya redup. Kabut itu sangat tebal, menggantung rendah di atas permukaan tanah, berfungsi sebagai penutup alami yang menyembunyikan seluruh aktivitas di dalamnya dari pandangan musuh maupun sekutu yang tidak diinginkan. Tanah di area komando itu mengalami keretakan panjang yang cukup dalam. Keretakan itu bukan disebabkan oleh energi fisik, melainkan akibat tekanan energi gelap murni yang terus mengalir keluar dari tubuh para pasukan elit. Retakan tanah tersebut mengeluarkan hawa panas yang konsisten, bercampur dengan bau belerang yang menyengat serta aroma darah segar yang menguap dari medan pertempuran dari bagian depan. Angin panas terus berhembus secara tidak teratur, membawa sayup-sayup suara peperangan yang jaraknya cukup jauh namun terdengar tanpa henti. Di tengah area komando yang mencekam itu, Ratu Lilith berdiri tegak tanpa melakukan gerakan sedikit pun. Kepalanya sedikit terangkat ke atas dengan posisi dagu yang mantap, seolah-olah seluruh dinamika medan perang berada sepenuhnya di bawah kendalinya. Aura ungu gelap yang pekat memancar secara konstan di tubuhnya, menyelimuti area sekitar dan menciptakan tekanan gravitasi yang tidak kasat mata yang sangat kuat. Kondisi udara di sekitarnya terasa sangat berat dan hidup, memaksa para iblis lain di sekelilingnya untuk menjaga jarak aman karena dorongan naluri patuh yang sangat luar biasa besar. Mahkotanya melingkar di kepalanya, berdenyut perlahan, memancarkan cahaya ungu pekat yang menyatu secara visual dengan kabut chaos di sekelilingnya. Gaun merah darah yang ia kenakan berkibar ringan setiap kali angin panas berhembus melewati tubuhnya. Tatapan matanya terlihat sangat dingin, tenang, dan penuh perhitungan strategis. Ia sama sekali tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, seolah tidak terpengaruh oleh suara jeritan kesakitan atau dentuman ledakan yang mengguncang sekitarnya. Di sisi kirinya, Zahra berdiri yang merupakan sosok iblis wanita dengan mata merah yang menyala tajam. Jubah hitam yang dikenakannya menjuntai panjang hingga menyentuh permukaan tanah yang retak, menyatu secara sempurna dengan bayangan yang ada di sekitarnya. Zahra berdiri dengan kedua tangan terlipat di dada. Posisi tubuhnya sedikit condong ke depan untuk menjaga fokus pada aliran aura yang bergerak di seluruh medan perang. Sementara itu, di sisi kanan Lilith, Monaye berdiri dengan postur tubuh yang sangat tenang dan terkendali. Rambut panjangnya diikat dengan sangat rapi, menunjukkan kedisiplinan tinggi. Sementara ekspresi wajahnya nampak sangat serius. Sebuah kitab iblis kuno yang berada di dalam genggaman tangannya, di mana permukaan kitab tersebut terus berdenyut, mengeluarkan cahaya hitam pekat yang pekat. Setiap halaman kitab itu nampak seolah memiliki nyawa sendiri, dipenuhi oleh simbol-simbol
yang bergerak secara perlahan dan perkamen. Sedikit di bagian belakang mereka, Aoji berdiri kokoh menjalankan fungsinya sebagai pengawal sekaligus penyerang utama kelompok tersebut. Tubuhnya tegap dengan otot yang terlihat keras. Di balik pakaian tempurnya, ia menggenggam sebuah tongkat iblis yang pada ujungnya terdapat hiasan tengkorak yang nampak mengerikan. Matanya yang berwarna kuning menyala terus bergerak aktif, memantau setiap pergerakan di area sekitar, sangat waspada terhadap segala bentuk ancaman mendadak yang mungkin muncul di balik kabut. Lilith mengangkat tangan kanannya dengan sebuah gerakan yang sangat halus, namun mengandung ketegasan yang mutlak. Jari-jarinya yang panjang dan tajam menunjuk lurus ke arah garis pertempuran. Dorong maju, biarkan iblis liar di depan menjadi umpan. Kita tidak perlu kehilangan satupun prajurit elit untuk sampah seperti mereka. Perintah tersebut tidak diucapkan dengan teriakan, namun suaranya terdengar sangat jelas di telinga setiap prajurit yang hadir. Pasukan elit segera memberikan respon dengan cepat. Tidak ada raungan liar dari mulut mereka. Mereka hanya mengangguk secara serempak dengan disiplin yang tinggi. Lalu mulai menggerakkan kakinya menuju dengan langkah yang berat dan sangat teratur. Suara dentingan zirah besi mereka terdengar seragam, menciptakan ritme yang menunjukkan tingkat disiplin yang jauh berbeda dibandingkan dengan iblis-iblis liar yang mengamuk di garis depan. Zahra perlahan menutup kedua matanya untuk mengingatkan konsentrasi penginderaannya. Tangannya terangkat tepat di depan dada dan cahaya merah samar mulai berdenyut di sela-sela jarinya saat ia mulai merespon formasi aura yang diterima. Ia menarik nafas secara perlahan untuk menstabilkan aliran energinya, lalu membuka matanya kembali. Aura yang mulia terus semakin kuat, Nyonya Ratu. Bagus, lanjutkan pelacakan. Jangan biarkan gangguan apapun menghalangi. Sepertinya kita harus bertindak lebih cepat. Aku akan mulai beraksi. Aku sudah tidak sabar untuk segera bertemu dengan tuanku. Mati pun aku siap melindungi beliau. Jangan bertindak gegabah. Tunggu apa-apa dariku. Kita akan menyusup melalui celah barisan mereka sendiri. Ingat, kita bukan bagian dari kegilaan ini. Kita memerangi iblis-iblis bodoh itu dari dalam. Sangat dimengerti, Nyonya. Selesai mengucapkan perintah itu, Lilith mengangkat tangan kirinya dan memberikan lambaian pelan sebagai isyarat bagi seluruh pasukan elit untuk segera bergerak. Isyarat itu langsung dipahami secara instan. Pasukan elit tersebut mulai bergerak maju, menyatu ke dalam arus besar para iblis liar yang sedang menyerbu gerbang utama. Mereka secara sengaja menurunkan pancaran aura elit mereka, melakukan penyesuaian energi agar nampak sama dan serupa dengan iblis-iblis biasa pada umumnya, guna menghindari kecurigaan di pihak lawan maupun sekutu. Di tengah kebisingan yang dihasilkan oleh teriakan perang dan benturan keras senjata logam, kelompok yang dipimpin oleh Lilith bergerak dengan kecepatan yang konstan namun pasti. Mereka berusaha menghindari pertempuran terbuka yang bersifat langsung, hanya sesekali melepaskan serangan-serangan kecil ke arah barisan manusia demi menjaga penyamaran mereka agar tetap terlihat seperti bagian dari invasi tersebut. Zahra terus memberikan laporan dengan suara yang sangat pelan sambil terus berjalan mengikuti ritme pasukan. Di kejauhan, sebuah sosok dengan ukuran tubuh yang sangat besar mulai terlihat jelas di tengah kepulan asap peperangan. Sosok itu adalah Vorak, seorang komandan iblis tingkat tinggi yang sangat ditakuti. Tubuhnya menjulang tinggi melewati iblis-iblis lainnya, dengan sisik hitam tebal yang menutupi seluruh permukaan dadanya sebagai pelindung alami. Sepasang tanduk besar melengkung ke arah belakang kepalanya. Setiap kali Vorak melangkah, tanah di sekitarnya bergetar dengan frekuensi yang cukup berat. Suaranya terdengar sangat menggelegar dan kasar saat ia memberikan perintah kepada pasukannya. Jangan gentar, jangan biarkan para manusia itu masuk. Bunuh mereka! Monaye segera membuka kitab iblis miliknya lebih lebar lagi untuk mengakses mantra yang lebih kompleks. Bibirnya bergerak secara cepat, melafalkan barisan mantra kuno dengan suara yang sangat pelan sehingga hampir tidak terdengar. Batu spiritual yang ada di halaman kitab menyala dengan intensitas tinggi, lalu secara bertahap menyebar ke udara
untuk membentuk sebuah lapisan ilusi tipis yang menyelimuti seluruh kelompok mereka. Para iblis liar yang berada di sekitaran mereka sempat melirik sekilas ke arah kelompok Lilith. Namun, karena pengaruh ilusi tersebut, mereka segera kembali memfokuskan perhatian ke arah depan. Dua kekuatan telah bergerak dengan tujuan yang sama. Apakah mereka akan bertemu? Dan apakah Sinta akan menerima Lilith dan Zahra sebagai istri Tori? Atau mungkin ini akan menjadi pertarungan yang mungkin tidak bisa untuk dihindari.